Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai sahabat, apa kabar? Kembali akan kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dalam Buletin Jawa Timur, edisi Rabu 17 Maret 2021 bersama saya, Renata Surya. Informasi pertama datang dari Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo, membawa kabar TP PKK Kota Probolinggo berikan bantuan sebagai gerakan peduli bencana banjir. Minggu siang kemarin, tim penggerak PKK Kota Probolinggo menggelar aksi bagi-bagi bantuan untuk warga terdampak banjir di wilayah Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Dikomandani langsung Ketua TP PKK Aminah Hadi Zainal Abidin bersama dengan petugas gabungan dari BPBD, Satpol PP, Tagana, Dinas PUPR Perkim, dan pengurus PKK tingkat kelurahan dan kecamatan turun langsung membagikan sejumlah bantuan. Dalam kegiatan tersebut ada 2 lokasi yang akan menjadi sasaran jujukan oleh tim PKK Kota. Tujuan pertama adalah Posko Tagana yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan. Bantuan diserahkan di sana untuk wilayah kota yang terdampak banjir. Selanjutnya, rombongan tim PKK Kota masuk ke Desa Gedung Galeng, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Di lokasi ini, ibu-ibu tim PKK Kota memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat dengan membagikan dari rumah ke rumah. Terlihat siang itu di setiap rumah, warga bahu-membahu membersihkan sisa-sisa banjir. Mereka juga menyelamatkan perabotan rumah yang masih bisa diselamatkan. Jalanan penuh dengan lumpur, tentu kondisi ini harus dilewati dengan penuh kehati-hatian karena lumpur masih sangat licin. Dalam giat tersebut, bantuan diberikan kurang lebih sebanyak 600 paket sembako dan juga popok bayi, snack balita, obat-obatan, pakaian bekas layak pakai, juga peralatan kebersihan. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Informasi selanjutnya datang dari Isyatun Haniah, LPPL Suara Gresik mengabarkan Bupati Gresik kunjungi korban banjir akibat luapan Kali Lamong di 3 kecamatan terdampak. Sahabat, Senin 15 Maret 2021 masih dalam mengenakan pakaian dinas, Kusiani sapaan akrab Bupati Gresik bersama Tarso Sugito, Kepala Pelaksana BPBD Gresik dan Camat, kunjungi korban banjir akibat luapan Kali Lamong dari sore hingga malam di 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Balong Panggang, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Benjeng. Dalam dialognya kepada media, Kusiani mengatakan pihaknya akan menyurati Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk melakukan percepatan normalisasi Kali Lamong. Selain itu sahabat, dalam kunjungannya, Kusiani juga memberikan bantuan berupa sembako bagi warga sekitar dan mengajak ASN, sekaligus masyarakat untuk dapat bersama-sama segera menuntaskan masalah ini. Saya Isyatun Haniah dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Informasi berikutnya datang dari Ira Widyastuti, Suara Sampang mengabarkan dorong percepatan realisasi mega proyek pembangunan di Sampang. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi, Safari Tokoh Nasional. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, sekaligus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia pada hari Senin 15 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menjelaskan ada 2 hal yang dibahas, yakni progres pembangunan floodway untuk meminimalisir terjadinya banjir dan program percepatan pembangunan jalur transportasi lintas selatan Pulau Madura. Di hadapan Mahfud MD dan Kementerian PUPR, Bupati Sampang berkomitmen ingin mensukseskan mega proyek tersebut agar segala sesuatu untuk kemajuan Madura dapat tercapai. Sementara itu, menurut Bupati Sampang, Menko Polhukam merespon positif rencana mega proyek tersebut. Bahkan dalam waktu dekat akan menemui beberapa pihak terkait agar pembangunan mega proyek di Kota Bahari segera terrealisasi. Dari Sampang, Ira Widyastuti melaporkan. Selanjutnya dari Bobi Wijayanto, Suara Lumajang membawa kabar kurangi kriminalitas di wilayah utara, Pemkab buka peluang industri baru. Kurangi angka kriminalitas di wilayah utara, pemerintah Kabupaten Lumajang membuka peluang bagi pengusaha untuk pengembangan industri baru. Hal itu disampaikan Thoriqul Haq Bupati Lumajang saat menemui Kamar Dagang Industri Kadin Kabupaten Lumajang Senin malam. Selain sektor industri, Bupati Lumajang berharap Kadin Lumajang dapat mengambil bagian dalam memaksimalkan potensi lain di Lumajang. Hadirnya sektor swasta dalam hal ini akan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang. Di kesempatan yang sama, Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang berharap Kadin turut aktif memberikan saran dan membuka jalan bagi investor masuk ke Lumajang.
Wabub optimis, keterbatasan Pemkab dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki dapat dilengkapi dengan hadirnya Kadin. Sementara itu, Mulyadi, Ketua Kadin Lumajang menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya memiliki 18 bidang yang diisi oleh pelaku usaha dari berbagai sektor. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi berikutnya datang dari Innov Alexa, Suara Pasuruan mengabarkan Pemkab Pasuruan usulkan jembatan Ngipe melalui APBN. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah mengusulkan pembangunan jembatan Ngipik di Dusun Ngipik, Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol yang ambruk minggu lalu. Ridwan Haris, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, bilang usulan pembangunan jembatan dilakukan karena ketersediaan anggaran BTT (biaya tidak terduga Kabupaten Pasuruan) tahun 2021 menipis dari 25 miliar rupiah menyisakan sekitar 4 miliar rupiah. Besaran BTT yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan dalam 2 bulan terakhir digunakan untuk berbagai macam kegiatan kebencanaan, mulai dari penanganan banjir, tanah longsor, hingga penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Haris bilang usulan itu akan segera disampaikan ke BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setelah menerima rekomendasi Gubernur Jawa Timur. Mekanisme ke pusat itu harus mendapatkan rekom Gubernur Jatim. Nah, saat ini surat itu sudah masuk ke BPBD Provinsi untuk mendapatkan rekom dari Gubernur Jatim. Ya, setelah rekom turun baru kita kirim ke BNPB, karena syarat untuk mendapat proses itu ke BNPB harus mendapatkan rekom Gubernur. Untuk sementara waktu, pihaknya memasang safety line atau pita pengaman dan kayu di sekitar jembatan. Pemasangan pita itu sangat penting agar tidak ada warga yang mendekat ke sekitar jembatan karena potensi ambles masih cukup tinggi. Innov Alexa, Suara Pasuruan. Kabar selanjutnya datang dari Kirana Nisa, Mahardika Kota Blitar, mengabarkan RPJMD terus dimatangkan. DPRD Kota Blitar minta pemerintah kota prioritaskan program untuk mensejahterakan masyarakat. Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, mengatakan rancangan RPJMD 2021-2026 memang harus disusun secara matang. Tidak hanya itu, kepala daerah juga harus mengedepankan program yang dijanjikan saat kampanye Pilwali 2020 lalu. Pihaknya tidak ingin program yang disusun justru membuat resah dan mencederai kepercayaan masyarakat. Misalnya tentang program bantuan beras sejahtera daerah Rastrada, Dewan ingin OPD pelaksana menggunakan data yang akurat sehingga penerimanya tepat sasaran. Tidak hanya itu, penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran juga harus mengacu data yang akurat. Pihaknya mencontohkan jika angka kemiskinan Kota Blitar sebesar 7,78% dari total penduduk 149.149 jiwa, maka pemerintah kota harus mulai memetakan sesuai dengan kelompoknya sehingga memudahkan OPD untuk menganalisa dan mencarikan solusinya. Dari program-program yang ada itu justru malah meresahkan masyarakat ataupun mencederai masyarakat. Dalam arti yang kami katakan tadi, ketika database itu tidak valid, akan terjadi gejolak di masyarakat. Juga istilahnya saling iri, yang mestinya mendapatkan bantuan ternyata tidak dapat, yang mestinya tidak dapat ternyata malah dapat. Syahrul berharap rancangan RPJMD segera rampung sehingga pelaksanaan program pembangunan daerah bisa segera dijalankan, mulai dari bidang ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan lainnya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya datang dari Kiki Desilia, Suara Madiun membawa kabar jaga kondusivitas daerah. Pemkop Madiun gelar rakor bersama 3 pilar. Untuk menjaga kekondusifan daerah, pemerintah Kota Madiun kembali menggelar rapat koordinasi atau rakor sinergitas 3 pilar. Kegiatan yang digelar bagi 3 pilar di wilayah Kecamatan Taman ini berlangsung di kantor kecamatan tersebut. Sinergitas 3 pilar sendiri merupakan program inovasi pemerintah yang mempertemukan TNI Polri, Babinsa atau Bintara Pembina Desa, Babin Kamtibmas atau Badan Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Camat, dan Lurah dalam mendeteksi keamanan daerah sejak dini. Pada kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa selama ini kondusivitas Kota Madiun telah terjaga dengan baik. Meski begitu, bukan berarti tidak dapat ditingkatkan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya keamanan masyarakat yang perlu dijaga, namun juga meningkatkan protokol kesehatan agar penularan virus corona dapat semakin ditekan. Menurut Wali Kota, menekan angka penularan dan melakukan penanganan untuk menyembuhkan penyakit saja tidak cukup. Ada sektor lainnya yang juga membutuhkan perhatian, terutama sektor ekonomi. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan perekonomian warga. Di antaranya, membangun lapak-lapak UMKM di setiap kelurahan,
memberikan kelonggaran jam buka bagi PKL, serta aturan-aturan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruhnya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa angka penularan COVID-19 pelan-pelan berhasil ditekan. Untuk itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut berharap sinergitas 3 pilar dan masyarakat dapat dijaga lebih erat, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat berjalan maksimal. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kabar selanjutnya datang dari Ninda Alivia Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan harga cabai naik. Bupati Blitar tegaskan tidak akan datangkan cabai dari luar daerah. Bupati Blitar Rini Syarifah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mendatangkan cabai dari luar daerah untuk mengendalikan inflasi karena ia meyakini ketersediaan dari petani mencukupi kebutuhan konsumen di pasaran. Dijelaskannya memang harga cabai sekarang sudah menembus angka Rp100.000 per kilogramnya, namun dipastikan tidak mengambil cabai dari daerah lain. Menurutnya, di saat musim penghujan, pasokan cabai menurun, bahkan permasalahan ini bukan hanya dialami Kabupaten Blitar saja, melainkan juga di daerah yang lain karena tanaman cabai di musim hujan sangat rentan terhadap cuaca sehingga pasokannya kurang maksimal. Ia berharap masyarakat tidak resah menyikapi fenomena ini lantaran naiknya harga cabai sudah rutin terjadi setiap tahun apalagi di musim penghujan. Dari luar daerah untuk di Kabupaten Blitar? Sepertinya belum dulu ya, kita maksimalkan potensi yang di Blitar. Oh gitu. Iya. Rini menambahkan, bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke pasar tradisional, lebih baik tetap memakai masker dan menjaga jarak agar keselamatannya terjaga. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya dari Henti Ludiana, Suara Ngawi membawa kabar 98% warga Ngawi sudah kantongi KTP elektronik. Pelayanan kependudukan oleh Dispenduk Capil diakui Dwi Rianto Jatmiko, Wakil Bupati Ngawi, selama ini sudah cukup baik, diantaranya ketepatan waktu pelayanan bagi masyarakat dan ketersediaan belangko KTP, KK juga KIA. Selain untuk menunjang kesiapan pelayanan kependudukan secara elektronik, peningkatan di berbagai sektor telah dilakukan meliputi kualitas internet dan ketersediaan formulir pencetakan KTP atau KIA sebanyak 15.000. Sedangkan penggunaan KTPL di Kabupaten Ngawi saat ini sudah mencapai 98% yang terlayani dan yang belum terlayani disebabkan terkendala akomodasi ataupun faktor usia pemohon. Untuk mengatasi kendala tersebut, pelayanan mobile dari Dispenduk Capil akan ditingkatkan menyasar warga yang terkendala akomodasi atau faktor usia. Untuk mendapatkan pelayanan tersebut, warga cukup menyampaikan kendalanya melalui desa yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dispenduk Capil Ngawi. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Informasi selanjutnya ada Kholik Maulidi, Realita FM mengabarkan Camat Pademau doakan lahir pemimpin hebat dari STIE Bakti Bangsa Pamekasan. Kuliah Kerja Nyata atau KKN tematik 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Bakti Bangsa Pamekasan tahun 2021 Posko Ekonomi Syariah dengan tema bersama UMKM mewujudkan desa tematik resmi ditutup di Balai Desa Daso, Kecamatan Pademau. Setelah 15 hari lamanya, mahasiswa mengabdikan diri dan bermukim di desa tersebut. Ketua STIE Bakti Bangsa, Dr. Moholis dalam sambutannya menyampaikan, KKN yang diselenggarakan kampusnya untuk mengantarkan mahasiswanya mampu menganalisa potensi desa dengan mendata usaha mikro kecil menengah dan kegiatan ekonomi masyarakat yang nantinya bisa mereka kembangkan untuk lebih baik. Ahmad Farid, Camat Pademau mengatakan, kegiatan KKN yang diselenggarakan kampus STIE Bakti Bangsa merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian. Di kesempatan tersebut, dirinya mendoakan ke depan kampus milik orang nomor 1 yang berada di Sumber Anyar Telanakan itu lebih hebat dan nantinya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin hebat baik di tingkat kabupaten hingga pusat. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Berikutnya ada Billy Patopoy, Suara Sidoarjo mengabarkan pemerintah Sidoarjo melalui BPR Delta Arta kembali berikan kemudahan peminjaman modal untuk pelaku UMKM. Sahabat, dorongan bantuan untuk banyaknya UMKM terdaftar di Kabupaten Sidoarjo dianggap bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran yang saat ini berstatus terbesar di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui BPR Delta Arta pada Senin 15 Maret meluncurkan program kredit usaha daerah atau KURDA. Nantinya para pelaku UMKM bisa melakukan pinjaman modal sampai Rp25 juta dengan bunga yang dibebankan sebesar 0,25% per bulannya. Ahmad Mudlor Ali Bupati Sidoarjo bilang, selain pemberian bantuan modal, para pelaku UMKM akan mendapatkan pelatihan untuk rebranding dan sebagainya. Ini alhamdulillah bunganya hanya 3%, 0,25 per bulan. Ini kecil sekali. Setelah bunganya sudah,
nanti kita pelatihannya, brandingnya, baru pemasarannya. Nah, ini yang harus didorong bersama-sama, membutuhkan atensi khusus. Terutama kami, Bupati dan Wakil Bupati, berkomitmen mengawal ini sampai akhir. Kita ini bukan hanya sakit badannya, sakit juga ekonominya nih. Saat ini terdapat lebih 206.000 UMKM di Sidoarjo yang sudah terdaftar. Sedangkan untuk yang mendaftar program Kurda masih ada di angka lebih 300. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada Agustin Merdekawati RSAL Nganjuk mengabarkan seminggu penumpang bus naik 1.000 orang. Libur peringatan Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi membuat jumlah penumpang bus di Terminal Anjuk Ladang meningkat. Setidaknya ada kenaikan 1.000 penumpang dibanding minggu pertama bulan Maret 2021. Operator data Terminal Anjuk Ladang Fajar Arifin menyampaikan perbandingan. Pada minggu 14 Maret 2021 sore disebutnya dalam seminggu total ada 1.718 unit bus yang datang dan 1.734 bis berangkat dari Terminal Anjuk Ladang. Dari ribuan bus tersebut ada 6.134 orang penumpang yang datang dan 33.619 penumpang yang berangkat. Untuk minggu pertama total keberangkatan sebanyak 28.378 orang. Khusus kemarin menurutnya ada 210 unit bus yang datang dan berangkat, sedangkan jumlah penumpangnya mencapai 699 orang yang datang dan 3.937 orang yang berangkat dari Terminal Anjuk Ladang. Lonjakan penumpang diakuinya terjadi pada hari Sabtu 13 Maret 2021. Saat itu ada 325 bus yang berangkat dari terminal di Jalan Gatot Subroto, Kota Nganjuk. Terjadinya kenaikan jumlah penumpang di Terminal Anjuk Ladang yang mencapai 1.000 lebih, menurutnya sudah diprediksi sebelumnya. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Informasi terakhir dari Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan tebing longsor di Pagerwojo. Tebing setinggi 4 meter dengan panjang 5 meter dan lebar 2 meter mengalami longsor setelah diguyur hujan. Akibat dari kejadian tersebut, tembok rumah bagian belakang milik Gunawan, warga Dusun Kebonsari, Desa Pagerwojo jebol tertimpa longsoran material. Kapolsek Pagerwojo AKP Heru Suryono melalui Paurhumas Polres Tulungagung Ibtu Neni Sasongko mengatakan membenarkan kejadian tersebut. Neni menjelaskan sekitar pukul 4 sore terjadi hujan deras yang cukup lama, kemudian sekitar pukul 4:30 sore tebing yang berada di belakang rumah Gunawan mengalami longsor yang menimpa tembok rumah hingga jebol sepanjang 3 meter dengan lebar 3 meter. Masih beruntung tidak sampai menimbulkan korban jiwa dalam kejadian longsor tersebut, namun akibat longsor kerugian material diperkirakan mencapai 3 juta rupiah. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, masih menurut Neni, untuk sementara waktu penghuni rumah diungsikan di tempat yang lebih aman. Itu pihaknya juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk lebih waspada, khususnya yang tinggal di sekitar tebing wilayah pegunungan, karena hujan deras yang akhir-akhir ini sering terjadi rentan menimbulkan terjadinya longsor. Dan hal ini juga dikarenakan struktur tanah yang curam maupun tidak adanya pohon sebagai penahan tanah. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Demikian Buletin Jawa Timur edisi Rabu 17 Maret 2021. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur edisi berikutnya esok hari. Saya Renata Surya undur diri. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.